Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Arina Napika. Saya salah satu mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan membahas tentang Alfred Adler. Alfred Adler dilahirkan di Mariahilfstraat, kota Vienna, Australia, pada tanggal 7 Februari 1870. Adler adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dari sepasang pedagang makanan pokok. Masa kecil Adler tidak begitu bahagia. Selain termasuk anak yang sering sakit-sakitan, memiliki perawakan yang dirasakan tidak menyenangkan, ia pun terlibat persaingan sibling rivalry dengan kakak kandungnya. Ia cemburu pada kakaknya dan merasa kehadirannya tidak dikehendaki ibunya, sehingga tidak heran kalau Adler kemudian lebih dekat kepada ayahnya dibanding ibunya. Pengalaman masa kecilnya tersebut rupanya kemudian berpengaruh besar pada bagaimana Adler merumuskan dan mengembangkan teori kepribadiannya. Awalnya Adler memandang dirinya rendah, dan demikian juga dengan guru-gurunya. Namun kesungguhan dan keberhasilannya dalam mengalahkan inferiority-nya membawa dia menjadi dokter dari University of Vienna pada tahun 1895. Dengan spesialisasi optimologi, perkenalannya dengan ilmu psikologi ketika membaca buku Sigmund Freud tentang Dream Invitation pada tahun 1902. Ia pun kemudian mempunyai pandangan tersendiri mengenai mimpi. Bukan hanya itu, Adler pun punya pandangan yang berbeda dari Freud tentang motivasi dasar, peran masa lalu, kesadaran dan ketidaksadaran, dan juga berkehendak bebas manusia. Namun demikian, walaupun terdapat beberapa perbedaan, Adler kemudian diangkat sebagai Presiden Vienna Psychoanalytic Society pada tahun 1910. Freud berharap Adler akan menjadi pengurus psikoanalisis di Vienna. Namun pertentangan Adler dan Freud ternyata menjadi semakin intens, dan Adler pun kemudian mengundurkan diri pada tahun 1911. Pada tahun 1912, Adler kemudian mendirikan individual psikologi, yaitu psikologi tentang hubungan internasional, sosial psikologi, bahwa manusia selalu merupakan bagian yang tidak terpisah dari orang lain, dan satu sama lain saling mempengaruhi. Bagi Adler, perilaku manusia selalu terarah pada suatu tujuan tertentu yang dianggapnya menarik, dan tujuan tersebut berpengaruh pada perilaku sekarang. Menurut Adler, tujuan terpenting manusia adalah mengatasi perasaan rendah diri, feeling of inferiority. Setiap manusia dianggapnya terlahir pada keterbatasan dan ketergantungan pada orang lain, yang mengakibatkan manusia merasa rendah diri. Adler menyebutkan bahwa perasaan rendah diri ini merupakan sesuatu sangat wajar. Secara alamiah, sosial, dan fisik, manusia memang berada dalam posisi yang lemah. Kekuatan manusia terbatas dibanding alam. Secara sosial pun manusia terdiri dari berbagai karakter ideologis yang satu sama lain memiliki keterbatasan. Perasaan rendah diri ini kemudian yang menjadikan motivasi dasar manusia untuk tumbuh. Manusia selalu berupaya untuk mencapai kesempurnaan dan superioritas. Dorongan untuk mencapai kesempurnaan dan superioritas ini bersifat universal. Namun demikian, style of life atau gaya hidup seorang dalam mencapai kesempurnaan tersebut tidaklah sama. Style of life ini terbentuk terutama pada usia 4-5 tahun. Walaupun mengakui peran masa kanak-kanak terhadap pembentukan style of life, Adler meyakini bahwa style of life tersebut tidak dibentuk secara sadar. Hal lain yang membedakan Freud dengan Adler adalah pandangan mengenai kebebasan berkehendak. Menurut Adler, manusia bukanlah korban faktor lingkungan ataupun faktor biologis. Kedua faktor tersebut hanyalah sebagai bahan dasar yang bisa dengan bebas diatur oleh manusia. Manusia dianggapnya memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan nasibnya sendiri, yang biasa disebut dengan creative self. Cara manusia mengatasi kelemahan bisa menggunakan konsep kompensasi atau overkompensasi. Kompensasi adalah mengatasi kekurangan pada suatu aspek dengan berupaya lebih baik daripada aspek lain. Sedangkan overkompensasi adalah mengatasi kekurangan pada satu aspek dengan memperbaiki aspek tersebut menjadi lebih baik. Ada kalanya manusia berhasil mengatasi perasaan rendah diri tersebut dan ada kalanya gagal. Orang yang diketahui dikuasai oleh perasaan rendah diri yang juga disebut sebagai perasaan abnormal, ini seringkali disebut dengan orang yang mengalami inferiority complex. Ada 7 prinsip dalam teori kepribadian Adler.
Ketujuh prinsip teori kepribadian Adler tersebut yang menjelaskan bagaimana pandangan Adler terhadap psikologis individu. Pertama, prinsip teori kepribadian rasa rendah diri. Yang kedua, prinsip teori kepribadian superior. Yang ketiga, prinsip teori kepribadian gaya hidup. Yang keempat, prinsip teori kepribadian diri kreatif. Yang kelima, prinsip teori kepribadian diri yang sadar. Yang keenam, prinsip teori kepribadian tujuan. Ketujuh, yang terakhir, prinsip teori kepribadian minat sosial. Adler meninggal pada tahun 1937 di Skotlandia akibat serangan jantung. Jenazahnya direklamasi di Edinburgh tetapi menghilang. Abu jenazah Adler baru ditemukan pada tahun 2007 di sebuah peti mati krematorium Watson. Pada tahun 2011, abu tersebut dikembalikan ke kota kelahirannya Vienna untuk dimakamkan di sana. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Alfred Adler. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.